me do my two-step. Pontianak Official Podcast masih bersama saya Maudy Utami dan Mbak Ida dari Salimah nih. Halo Mbak, masih semangat nih Mbak? Oh selalu, Alhamdulillah masih semangat. Nah Mbak, ini saya masih mau nanya lagi nih, sinergi Salimah sendiri dengan pemerintah ini apa aja sih Mbak? Ya. Semestinya memang semua organisasi masyarakat itu adalah mitra pemerintah. Siap. Ya, terlepas dari berbagai kebijakannya yang banyak disorot, atau kami juga kadang di Salimah ada beberapa hal yang kami kritisi. Siap. Ya, bahkan ada beberapa kami garda terdepan juga menolak misalnya begitu ya. Termasuk saya sendiri pernah itu juga turun, yaitu pilihan dari sebuah rasa cinta kepada pemerintah ini. Nah, kami di Humas itu memang ada program itu selalu melakukan audiensi kepada pemerintah daerah, mulai dari gubernur, kalaupun Pak Gubernur tidak bisa ketemu, dia minta beliau wakilkan kepada siapa. Nah, kita audiensi ke dinas-dinas terkait ya, apalagi di Salimah itu pasti dakwah kaitannya ke Kemenak. Ya, Kemenak kan masih vertikal ya. Kemudian ke Diknas ya, di Diknas kita audiensi ke Diknas. Kemudian juga ke kesehatan, itu teman partner banget. Saya dengan teman-teman IBI juga akrab ya. Saya juga pernah mengisi beberapa seminar parenting di Ikatan Bidan Indonesia, misalnya Ultah IBI. Kemudian di teman-teman DW Dharma Wanita, saya sering diminta jadi narasumber untuk parenting atau apa. Nah, insya Allah itu bagian dari mitra kita dengan pemerintah. Ya. BP POM. Kemudian terakhir kemarin kami dengan BKKBN sedang penjajakan. Pas kena COVID Mbak, jadi MOU-nya ditunda. Mudah-mudahan Kepala BKKBN tidak berubah pikiran. Saya mungkin nanti akan jemput bola kembali. Siap. Ya, karena ternyata BKKBN bilang program Sekolah Pranikah Indonesia Salimah itu sangat lekat dengan berbagai program yang ada di BKKBN. Jadi sejatinya memangnya kita partner karena memang nggak bisa kerja sendiri. Nah tadi kan udah banyak banget nih Mbak Ida cerita tentang Salimah, suka dukanya nih apa sih di Salimah sendiri? Karena kan saya pengen tahu nih, karena Salimah ini kan khususnya bagi perempuan dan anak nih, menyejahterakan lah kalau bisa dibilang. Kalau mensejahterakan mungkin itu kalimat yang ini juga ya. Maksudnya kata sejahtera itu artinya sudah tidak kekurangan satu apapun. Siap. Tetapi kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ya. Siap. Kualitas. Jadi dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi lebih maju, dan lebih hebat lagi. Wow. Nah, itu tujuan kita. Sukanya kalau segala program yang sudah disusun, segala rencana yang sudah kita atur itu berjalan baik ya. Nah, itu sukanya. Kemudian sukanya lagi di Salimah ini seperti saudara ya Mbak. Saya dengan pengurus yang lain itu suami saya tahu gitu ya. Jadi anak-anak saya tahu, dan anak-anak saya tuh Mbak, kalau saya bawa nama Salimah nggak pernah protes. Apapun itu, Mama mau kemana ada pertemuan Salimah, Mama mau kemana, Mama mau ini Salimah. Mereka sudah akrab. Dan mereka paham bahwa itu Mama ya Salimah gitu loh. Jadi itu sukanya ya. Kalau dukanya ya itu tadi, kadang kalau sayanya pribadi merasa sedih itu kalau ada beberapa program yang belum terselesaikan ya, belum tercapai. Kemudian sepertinya saya kok ada salah ya di dalam memberikan arahan pada adik-adik pengurus yang lain. Saya kurang monitoring atau saya kurang berjibaku untuk membantu mereka. Nah, itu bagian dari kepemimpinan yang saya bisa jadi pikiran saya dan jadi sedih gitu loh Mbak kalau di Salimahnya. Itu aja. Ya, berarti itu suka duka yang dijalani selama organisasi di Salimah. Berorganisasi. Yang bilangnya banyak sukanya. Banyak sukanya. Karena memang aktif dan suka sekali dari muda ya Pak. Nah, Tribuners, ternyata Mbak Ida ini juga membuat sebuah buku nih. Kita tadi udah bincang-bincang sedikit tentang bukunya ini yang berjudul Khatulistiwa Cinta. Boleh diulik ini sejarah tentang buku ini dan kisahnya ini apa sih Mbak? Saya penasaran nih tentang buku ini nih. Ini bagian dari hikmah COVID-19. Jadi sejak work from home ya, saya kan harus update dengan sosial media. Jadi buka kelas sosial media, saya ketemu dengan kelas JCA-nya Pak Cahyadi Takaryawan, Jejak Cinta Ananda, Ibu Ida Nurlaila. Di situ belajar menulis. Sebenarnya saya suka menulis dari dulu ya. Saya dari kampus juga dulunya ikut di Mimbar Untan, Kaliptra di pertanian, itu juga inisiasi awal-awal di saya dulu lagi gadisnya. Jadi menulis ini adalah kembali kepada selera asal ya, gitu ya. Jadi
karena punya waktu yang lebih banyak. Kemudian saya mutasi saya harus PP perjalanan 1 jam sampai 1,5 jam dari 1 jam. Pontianak ke Paniraman. Dan Wow. saya tidak mau membuat waktu itu terbuang percuma atau Siap. sia-sia. Selama di perjalanan saya menulis. Menulis. Mengetik melalui catatan di handphone. Nah, catatan saya ini 50 hari saya kumpulkan, kemudian edit, sub editing, kemudian saya sampaikan pada guru menulis, wah ini layak untuk jadi buku katanya. Wah. Nah, akhirnya hadirlah Khatulistiwa Cinta menanam makna kebaikan bagi keluarga perindu surga. Oke. Jadi buku ini ya Tribuners bukan buku mengajarkan orang untuk berbuat apa. Siap. Ya, karena saya bukan guru yang harus ngajar orang. Siap. Saya bukan orang yang paling ahli, saya bukan orang yang paling sempurna. Tetapi buku ini adalah cerminan dari segala ketidaksempurnaan yang ada. Siap. Ya, menjadi sebuah peluang kebaikan. Oke. Nah, begitu. Jadi yang tadi saya bicarakan dengan bagaimana saya dengan anak-anak, kemudian tadi yang saya cerita, saya misal sedih dengan teman-teman di organisasi, semua ada di sini. Bagaimana saya menyiasati negosiasi dengan anak, membuat mereka merasa senang di rumah dengan belajar di rumah dan lain-lain, semua ada di buku ini. Semua ada di Jadi kalau orang lain baca buku ini itu jadi gini loh Mbak, Mbak Binjari ya. Oh iya ya, ini kok kayaknya saya ya. Ya ini ya. Merasa. Anak saya begini loh. Siap, Iya siap. ini benar gitu. Oke. Nah, untuk ibu-ibu pekerja ya, baik itu yang berkarir di luar maupun di rumah, ini adalah buku yang istilahnya daging semua deh gitu kalau untuk di ini ya. Saya tidak promosi yang gimana, tapi saya sendiri gak bosan bacanya. Oke, Dan ini menjadi evaluasi saya lagi gitu loh. siap. Oh iya ya, anak saya begini ya. Oh anak saya ini begini ya. Dari buku ini, jadi kalau kita ingin meninggalkan kata orang sebuah sejarah, menulislah dan bukukan. Nah, artinya kalau kita nanti meninggal, ini adalah bagian dari sejarah hidup Sejarah kita. kita. Nah, mengapa Khatulistiwa Cinta? Karena saya lahir di bumi Khatulistiwa, saya dibesarkan di bumi Khatulistiwa, saya menikah di bumi Khatulistiwa. Wallahu alam saya meninggal di mana. Tetapi Khatulistiwa dengan sungainya yang panjang itu memberikan sebuah pencerahan bagi kita bagaimana di sepanjang sungai itu banyak kisah hidup yang dilalui oleh banyak perempuan. Dan saya rasa ini salah satu adalah saya gambaran dari perempuan Khatulistiwa, insya Allah. Jadi saya dibesarkan benar-benar Mbak di tepian Siap. sungai. Nanti ada bocoran lah, nanti ada berikutnya buku tentang masa kecil, tapi Oke. itu saya kemas dalam fiksi. Kalau ini tidak, ini inspiratif, kisah inspiratif asli. Ya. Asli. Bagaimana saya bernegosiasi dengan anak pertama, misalnya Oke. yang sudah dewasa, berumur 19 tahun. Bunda punya anak umur 19 tahun. Nah, silakan baca buku saya, bagaimana menghadapi yang kita sering diskusi itu deadlock ya. Nah, maunya orang tua ini kan ke pendapat kita ya. Di sini ada anak saya. Nah, ini musim-musim SBM, PTN dan lain-lain, anak menerima kegagalan dan lain-lain. Ada di buku saya. Ada di Bagaimana buku kita ini juga. menyikapi itu. Oke, berarti ini perasaan yang dituangkan di Iya, dalam buku ini. intinya ini adalah perasaan perempuan. Siapapun pasti pernah mengalami hal ini. Dan di sini solusinya adalah berupa nyata ya. Artinya dialog saya dengan anak-anak sehingga dapatlah sebuah solusi. Seperti ini. Dan itu menjadi pelajaran gitu loh, buat saya dan keluarga untuk menjadi lebih baik. Mbak Ida, ini buku yang keberapa sih kalau boleh tahu, dan gimana sih proses perangkuman buku ini bisa selesai dalam waktu 50 hari? Buku ini kan buku solo pertama ya. Oke. Jadi saya itu sejak selesai kelas JCA itu kan tiap hari menulis. Jadi kalau kata Pak Cahyadi Takaryawan, menulis itu semudah bernafas. Nah, saya sudah sampai pada tahap itu mungkin. Jadi kalau apapun yang saya lihat, tuh Mas berdua yang di sana saya bisa jadikan tulisan. Lihat Mbak Medi saya bisa jadi tulisan. Lihat Mbak Rahmanita saya bisa jadi tulisan. Dan intinya menulis dengan hati itu akan menjadi apa ya, kebaikan. Karena mengalir ya. Mengalir, Gampang aja mengalir. Dan karena saya punya basic sedikit ilmu misalnya gitu ya tentang parenting atau sedikit ilmu tentang agama. Nah, di dalamnya itu saya kemas bahasanya, tetapi saya tidak mengkonotasikan ini khusus untuk muslimah saja, tidak. Di kisah ini juga ada bagaimana cara bertoleransi dengan sahabat ya, karena saya dulu di sini ada saya angkat, saya kebetulan lewat di gereja HKBP itu teringat teman saya SMA dan itu anak pendeta lah di sana. Siap. Nah, itu saya bisa jadi tulisan. Wah. Begitu saya lewat di situ saya teringat, oh ini sahabat saya yang ini, saya tuangkan di sini gitu loh. Nah, dan buku ini mengapa begitu cepat? Karena banyak pertolongan ya. Jadi pertolongan yang pertama adalah pasti dari Allah ya, memberikan kemudahan, rezeki dan lain-lain. Kemudian pertolongan kedua adalah saya dikelilingi oleh orang-orang baik ya, orang-orang yang memotivasi ya Tribuners. Kita bergabung sama orang-orang yang punya spirit luar biasa, jadi kita ikut terbiaskan. Terbiasa, Ya, ya. jadi inilah hasilnya. Oke.
Ini bukunya sudah dirilis atau gimana? Sudah dirilis. Sejak PO. kapan? Sudah PO kita tanggal 20 Agustus kemarin 20 mulai Agustus, PO. oke. Kalau PO-nya ini kita sampai dengan akhir Agustus, 30 Agustus. Nah, ini kita tawarkan sekalian Tribuners semua, kan kita mau ada seminar parenting dengan Pak Cahyadi. Nah, sebenarnya bukannya tidak mau menggratiskan, tetapi karena buku ini sudah saya saya niatkan untuk diinfakkan semuanya bagi kegiatan Salimah, karena kebetulan kami sudah 2 periode tidak dapat anggaran pemerintah. Jadi kami mandiri dalam penganggaran. Nah, salah satu adalah ini untuk fundraisingnya. Jadi kalau membeli buku ini harga PO kan sekitar 75.000 ya, di luar ongkir. Nah, itu mendapat langsung nanti kita undang di seminar Zoom-nya Pak Cahyadi Takaryawan. Kenal nggak Pak Cahyadi? Kenal banget sih. Ya. Pasti kan. Itu tanggal berapa bakal ikut seminarnya? 12 September. 12 September. 12 September. Jadi 12 September seminarnya sama Pak Cahyadi, saya dan Pak Cahyadi, beliau sebagai narasumber utama, saya narasumber kedua. Nah, itu adalah guru luar biasa ya. Beliau sangat mendukung kalau kita semua yang ingin menjadi penulis produktif. Rencana kedepannya kan tadi Mbak Ida bakal membocorkan tadi sedikit. Iya nih. Jadi buku kedua ya. Sebenarnya saya itu menulis masih lanjut nih Mbak. Terus sebenarnya saya di periode ini ingin mengeluarkan 1 buku lagi. Tapi Pak Cahyadi bilang fokus dulu di Khatulistiwa Cinta. Karena berharap ini bisa, mudah-mudahan ya Allah mudahkan semuanya Tribuners beli buku saya biar bisa bestseller. Amin. Bestsellernya doain sama-sama nih Tribuners supaya nanti ada cetakan berikutnya. Amin. Jadi pendanaan ini mimpi besarnya adalah kami punya sekretariatan untuk Baiti Quran Salimah ya Mbak. Jadi kan tadi menyasar pada anak-anak ya. Keutamaan kami di dakwah salah satunya adalah pembinaan anak yatim. Karena kalau kita memiara orang miskin dan anak yatim, maka Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Nah, salah satunya ini adalah ini. Insya Allah, Bismillah. Jadi saya tidak orientasinya pada perekonomian ini ya, tidak sama sekali. Ini menjadi kontribusi untuk dakwah keseluruhan. Dan mudah-mudahan nanti bocoran berikutnya, sebenarnya saya sudah mau mencoba membuat yang, karena ini judul besarnya kan Khatulistiwa Cinta ya. Subjudulnya ini kan menanam makna untuk keluarga perindu surga. Nah, mungkin nanti ininya tetap Khatulistiwa Cinta, tapi subjudulnya ada yang lain. Nah, itu kalau untuk yang kisah inspiratifnya. Tetapi kalau yang sifatnya fiksi, saya sudah siap untuk cetak. Saya nulis cerpen juga, tapi cerpen based on true story. Jadi gini, saya ini kan sering jadi tempat curhat ya. Karena tadi punya sedikit lah ilmu parenting, biasa curhatan emak-emak ya ke saya tentang suami, tentang anak, tentang apa gitu kan. Bahkan yang muda-muda tentang pacar, yang ibunya anaknya lari dari rumah dan lain-lain, itu saya tuangkan dalam bentuk fiksi. Tetapi fiksi yang enggak garing ya, artinya ada pesan di dalam. Nah, ini udah naik, insya Allah sedang dalam proses editing. Kemudian satunya lagi Aisyah Bocah Khatulistiwa. Aisyah Bocah Khatulistiwa. Ini udah sebenarnya itu kisah masa kecil saya. Saya itu dibesarkan dari bapak ibu yang guru, dari kehidupan yang ya kehidupan orang biasa, menengah ke bawah. Kemudian tapi sekeliling saya adalah orang-orang yang banyak bergerak di ekonomi lemah. Kemudian heterogen masyarakatnya. Ada Tionghoa, ada Dayak, ada apa semua. Nah, itu mungkin yang membentuk pribadi saya ya. Dari kisah-kisahnya semua insya Allah. Mungkin buku yang kedua bakal kita undang lagi nantinya kalau sudah rilis lagi nih. Insya Allah kalau udah rilis. Kita fokus di buku pertama ya. Fokus di buku ini. Dan tadi udah dibagikan juga tentang apa sih makna-makna yang di dalam sini sedikit. Jadi teman-teman kalau bisa ingin membeli ini gimana Bu? Ada nanti saya sharing flyernya itu di nomor Mbak Anggi itu ada adminnya. Atau mungkin bisa dari Instagramnya Salimah sendiri. Bisa dicek aja di Facebooknya Salimah. Ya kita punya Facebook Salimah, kemudian Instagram Salimah. Namanya tetap sama. Salimah Kalbar. Ya, Salimah Kalbar. Nah, cek aja di sana Tribuners, insya Allah itu langsung terkonek di sana. Siap. Nah, kali ini kita pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih, untuk menutup podcast kita kali ini karena nggak terasa kita udah bincang-bincang selama 1 jam lebih nih Mbak. Jadi apa nih untuk bisa memotivasi para Tribuners di rumah dan kaum perempuan tentunya apa yang bisa Mbak sampaikan nih kepada bunda-bunda Tribuners yang lainnya, khususnya juga remaja seperti saya. Yang pertama, bunda-bunda dan Tribuners semua di masa sekarang ini kita harus
Pertama, semakin menebalkan keimanan kita ya. Apapun agama dan keyakinan kita itu kata kunci yang utama. Kedua, saya mengajak untuk tidak pernah berhenti berikhtiar, karena tugas manusia itu adalah berikhtiar. Masalah hasil serahkan pada Allah karena hak prerogatifnya. Kemudian saya punya quote terakhir ya. Orang yang bisa mengakui kelemahan dan kekurangannya serta belajar dari permasalahan dalam hidupnya, maka sesungguhnya dia sedang menjemput pertolongan yang kuasa untuk merangkai masa depan. Insya Allah. Untuk merangkai masa depan. Iya. Wah, quote-nya bagus banget nih, Iya, Bu. insya Oke, nah quote yang terakhir tadi ini menutup podcast kita hari ini, dan masih banyak lagi podcast-podcast kita selanjutnya setiap hari. Jangan lupa pantau terus Tribun Pontianak dan saksikan terus berita-berita yang ada di portal kita. Dan terima kasih banyak Bu Ya, Ida sukses sudah ya, hadir. Mbak Terima kasih, Media. Mbak. Terima kasih kami Dan juga udah diundang. terima kasih untuk Salimah Kalbar, Insya untuk Allah. teman-teman di rumah dan teman-teman Tribun Pontianak lainnya. Sampai jumpa. Ya. Podcast. While me do my two-step.